Jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pena Merdeka untuk anak kelas 5 volume 5B. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajar, dan untuk mempersingkat waktu adik-adik langsung saja dibuka buku Pena Merdeka kelas 5 volume 5B-nya yang ada di halaman 4 adik-adik ya, yaitu situ ada latihan kegiatan terbimbing 1 bahasa Indonesia. Nomor 1, bacalah teks berikut lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Silakan adik-adik baca secara mandiri adik-adik ya. Kemudian pertanyaan yang A adalah, apakah teks tersebut merupakan teks prosedur? Jelaskan alasanmu. Jawaban nomor 1 A adalah iya, karena berisi panduan yang harus dilakukan secara berurut. Pertanyaan yang B, apa judul yang tepat untuk teks tersebut? Nomor B, jawabnya adalah langkah-langkah menyiram tanaman yang baik dan benar. C, menurutmu mengapa kita harus memperhatikan kualitas air untuk menyiram tanaman? Yang C jawabnya, agar tidak mencemari tanaman. Pertanyaan yang D, tulislah kata kerja perintah yang terdapat pada teks tersebut. Jawaban yang D, buatlah jadwal penyiraman agar kamu dapat menyiram tanaman secara teratur. Siramlah ke bagian akar karena bagian tersebut paling banyak memerlukan air dibandingkan bagian tanaman yang lain. Lanjut kita ke nomor 2 adik-adik ya. Urutan teks prosedur berikut adalah, cucilah beras sampai bersih, masukkan beras ke panci, masukkan air bersih hingga 1 ruas. Colokkan steker, masukkan panci, berisi beras dan air, kemudian tekanlah tombol cook pada alat penanak nasi. Urutan yang tepat nomor 2 adalah 2, 3, 1, 5, 4, 6. Kita lanjutkan ke nomor 3. Bacalah teks berikut lalu kerjakan soal-soal yang diberikan. Yang A, teks tersebut menjelaskan tentang cara membuat. Jawabnya yang A adalah tempat pensil dari kardus dan botol bekas. Yang B, tujuan teks prosedur tersebut adalah, jawabnya memberikan langkah-langkah dalam membuat tempat pensil dan kardus dari kardus dan botol bekas. Yang C, makna kata rekat adalah, jawaban yang C adalah tempel. Kemudian yang D, kata kerja yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang adalah titik-titik, alat, dan bahan-bahan. Yang D, jawabnya adalah siapkan. Nomor 4, tulislah teks prosedur cara membuat jus mangga. Untuk nomor 4, caranya bervariasi, berbeda-beda cara membuat jus mangga. A, siapkan buah, kupas buah, potong kecil-kecil. B, siapkan blender lalu masukkan potongan buah ke dalam blender. C, beri es batu, gula, ini ditambah ya adik ya, air dan susu ya. Beri es batu, gula, dan air dan susu secukupnya. D, nyalakan blender hingga tercampur merata. Kemudian yang E, tuangkan ke dalam gelas. Kita lanjutkan ke latihan kegiatan terbimbing 2 nomor 1. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan kata kerja berakhiran kan atau lah yang tepat. A, titik-titik salamku untuk ayah dan ibumu. Jawabnya adalah sampaikan. B, titik-titik kue buatan ibu untuk nenek di rumah. Jawabnya adalah, yang B jawabnya adalah berikan kue buatan ibu untuk nenek di rumah. Yang C, titik-titik piring setelah digunakan. Jawabnya adalah bersihkan. Nomor 2, buatlah kalimat perintah dengan kata kerja berikut. Yang A, pergilah. Yang A jawabnya adalah pergilah ke rumah paman. Yang B, rapikan mainanmu setelah digunakan. Yang C, tiuplah trompet setelah diarahkan. Nomor 3, buatlah contoh kalimat berakhiran kan atau lah dengan jenis kalimat berikut. Ada kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat harapan, dan kalimat ajakan. Nomor 3, jawabnya yang A, rapikan tempat tidur setelah digunakan. B, jangan memakan makanan yang terlalu pedas. C, semoga kita bisa memenangkan perlombaan tersebut. D, ayo kita merapikan mainan setelah digunakan.
Lalu latihan terbimbing 3 ya adik-adik ya. Apa fungsi surat? Jelaskan. Latihan terbimbing 3 nomor 1 jawabnya adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain secara tertulis. Kemudian nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang surat pribadi? Nomor 2 jawabnya adalah jenis surat yang berisi kepentingan perseorangan yang ditulis secara pribadi untuk orang lain. 3. Tulislah bagian-bagian dalam surat pribadi. Nomor 3 jawabnya tempat dan waktu penulisan surat, nama dan alamat penerima surat, salam pembuka surat, kalimat pembuka surat, isi surat, kalimat penutup surat, salam penutup. Kemudian ada tanda tangan dan nama penulis surat. Kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Bacalah surat berikut lalu kerjakan soal-soalnya. Saya langsung ke soalnya. Yang A, siapakah penulis surat tersebut? Yang A jawabnya adalah Bayu Samudera. B, siapakah penerima surat tersebut dan di manakah alamatnya? Yang B jawabnya Wahyu Satria, Jalan Garuda nomor 56 Bali. Yang C pertanyaannya kapan surat tersebut dibuat? Yang C jawabnya 22 Mei 2023. Yang D, apa isi surat tersebut? Jawaban yang D adalah Banyu yang menceritakan hobi barunya kepada temannya Wahyu yang sekarang tinggal di Bali. Nomor 5, pernahkah kamu menerima surat dari temanmu? Silakan ini dikerjakan secara mandiri. Nomor 6, buatlah surat pribadi untuk salah satu temanmu. Ini juga silakan adik-adik kerjakan secara mandiri. Kita lanjut ke latihan 4. Nomor 1, cermatilah kembali surat pribadi yang ada di halaman 8. Tulislah kata-kata berawalan me yang terdapat pada surat tersebut. Untuk latihan terbimbing 4 nomor 1 jawabnya adalah memiliki, memotret, membelikan, mengajarkanku, mengambil, menyukainya, menjadi, mendoakanmu, membaca. Nomor 2, bubuhkan awalan me pada kata-kata berikut. Tulislah kalimat menggunakan kata-kata berawalan me berikut. Membaca, B, mengangkasa, C, menggunting. Nah, membaca contohnya lah kakak sedang membaca buku di kamar. Mengangkasa contohnya lah pesawat terbang tersebut mengangkasa pada pukul 17.00. C, menggunting contoh kalimatnya adalah paman menggunting bungkus makanan yang baru saja dibelinya. Kemudian nomor 3, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Tulislah kata berawalan me yang tepat untuk kata di dalam tanda kurung. Setelah itu tentukan artinya. Yang A adalah mencair, artinya lah es batu yang meleleh. B, memanas dan mengalah, yaitu menjadi panas, tidak mempertahankan pendapat. C, melambat, artinya adalah mengurangi kecepatan. C, mengecat, artinya adalah mewarnai menggunakan cat. Kita lanjutkan ke latihan akhir bab adik-adik, yaitu A, pilihlah jawaban yang tepat. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Nomor 2, dalam teks prosedur. Saya ulangi, nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Ciri-ciri teks prosedur antara lain adalah jawabannya yang C, 1, 3, dan 4. 1 menggunakan kalimat perintah, 3 menggunakan kalimat langsung, dan 4 menggunakan kata hubung atau konjungsi. Nomor 2, dalam teks prosedur selalu terdapat jawabnya adalah A, langkah-langkah. Nomor 3, contoh teks prosedur membuat sesuatu adalah cara. Nomor 3, jawabnya B, memasak nasi goreng. Perhatikan teks prosedur untuk nomor 4. Pertanyaannya adalah urutkan langkah-langkah membuat mie goreng yang tepat. Nomor 4 jawabnya adalah yang A, yaitu 7, 2, 5, 1, 6, 3, 4. Nomor 5, mari kita titik-titik perayaan Hari Pendidikan Nasional dengan membuat pameran. Kata berakhiran kan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah jawabnya
ramaikan adik-adik. Yang nomor 5 jawabnya adalah C. Mari kita ramaikan perayaan Hari Pendidikan Nasional. Nomor 6, Amel menulis surat untuk sahabatnya. Mana kata yang dicetak miring, yaitu menulis pada kalimat tersebut adalah jawabannya yang B, yaitu membuat huruf dengan pena. Nomor 7, contoh surat pribadi adalah surat, jawabnya adalah yang B, yaitu undangan pernikahan. Nomor 8, bagian berikut yang tidak terdapat pada surat pribadi adalah, jawabnya D, yaitu cap instansi. Sekarang kita lanjut ke nomor 8 ya. Nomor 9 sekarang adik-adik. Nomor 9, rambut nenek mulai putih. Kata berawal me yang tepat untuk kata di dalam kurung adalah, jawabnya memutih, menjadi putih. Nomor 10, penulisan kata berawalan me berikut yang tepat adalah, jawabannya yaitu yang C, mengudara. Kita lanjutkan ke B, istilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, penulisan surat tersebut adalah, nomor 1 jawabnya adalah Senandung Gita. Kemudian nomor 2, surat tersebut ditujukan untuk, jawabnya adalah Dita Riana. Nomor 3, surat tersebut berisi tentang, jawabnya nomor 3 adalah penggemar yang mengirim surat kepada idolanya. Nomor 4, contoh kata perlawanan me pada surat tersebut adalah ada 3, yaitu membeli, menginspirasi, dan menarik. Nomor 5, air yang direbus di dalam panci sudah didih. Kata berawalan me yang tepat untuk kalimat di ataslah, jawabnya mendidih ya adik-adik ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang C, nomor 1. Tulislah ciri-ciri teks prosedur, setelah itu buatlah teks prosedur. Nomor 1, ciri-cirinya adalah berisi panduan yang harus dilakukan secara berurutan menggunakan kalimat perintah, seperti bukalah, isilah, lipatlah, dan masukkan menggunakan kata kerja aktif. Simpa seperti menyiram, mengangkat, mencoba, dan menunggu. Kemudian menggunakan kata hubung atau konjungsi, seperti setelah itu, sesudah itu, lalu. Kemudian menggunakan kata keterangan untuk menyatakan perincian waktu, tempat, dan cara. Kemudian nomor 2 ya adik-adik ya. Nomor 2, pertanyaanlah tulislah 3 kalimat yang memuat kata kerja berakhiran kan atau lah, tentukan jenis kalimatnya. Ya, yang pertama adalah kalimat perintah, rapikan mainan setelah digunakan. Kemudian kalimat larangan, dilarang memakan makanan yang pedas. Kalimat harapan, kami doakan agar selamat sampai tujuan. Sudah dari nomor 3, cermatilah kembali surat pribadi yang ada pada soal nomor 8. Kemudian tulislah surat balasan dari penulis. Nah, untuk yang nomor 3 ini jawabannya adalah bervariasi. Silakan adik-adik kerjakan secara mandiri. Nomor 4, bubuhkan awalan me pada setiap kata-kata dasar berikut. Setelah itu buatlah kalimatnya. A, gambar jadinya menggambar. B, tari jadinya menari. C, buat jadinya membuat. D, simpan jadinya menyimpan. Nah, nomor 4 contohnya ini. 4A, menggambar. Kakak sedang menggambar di kamarnya. B, menari. Ika dan teman-temannya sedang berlatih menari untuk pentas seni. C, membuat. Ibu sedang membuat makan siang. D, menyimpan. Kakak menyimpan sisa makanan di kulkas. Kemudian nomor 5, apa saja makna yang berawalan me, uraikan dan tulislah masing-masing contoh katanya. Kita lanjut ke soal model AKM nomor 5, silakan dikerjakan mandiri. Ini bacalah sendiri juga dari informasi yang ada di kotak berwarna abu-abu. Nomor 1, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan berikut. Untuk yang AKM ada nomor 1, A jawabnya benar, B salah, C benar, dan D salah. Untuk nomor 2 jawabnya adalah mengeksplorasi lingkungan alam sekitar, mengembangkan kemampuan komunikasi dua arah, memahami diri sendiri dengan cara berinteraksi dengan teman.
Nomor 3, C. Membatasi pemakaian gawai pada jam tertentu saja. Nomor 4, jawabnya adalah karena permainan itu mudah didapat dan mudah dimainkan. Nomor 5, jawabnya adalah karena hobi adalah kegiatan yang disukai anak-anak yang berdampak positif atau baik. Baiklah, dari sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan, di share kepada teman-temannya, dan jangan lupa dan mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.